Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan berkenalan dengan panel layers, selector tool, dan node tools. Sebelumnya silakan teman-teman download file kerja yang link downloadnya sudah ada di description box. Setelah teman-teman download, silakan buka file kerja tersebut di Inkscape dan teman-teman bisa melihat di dalam file kerja tersebut terdapat beberapa objek yang berbeda-beda jenisnya. Kita mulai dengan panel layers. Teman-teman bisa melihat di panel layers ini sudah terdapat objek-objek yang kita lihat ada di area kerja dari kanvas ini. Ya, namanya ini masih nama objeknya ini masih default ya teman-teman ya. Jadi ini agak kesulitan jika nanti kita ingin menyeleksi atau ingin memilih ya dari objek-objek tersebut. Kita bisa mulai dengan mengkategorikan atau mengelompokkan objek-objek ini dalam satu layers. Ya, ini adalah salah satu perbedaan dari software Bitmap, di mana software vektor, satu layer itu bisa diisi dengan beberapa objek. Maksudnya seperti apa? Kita coba saja langsung ya, teman-teman. Silakan ke icon add layer di sebelah sini ya, ada tanda plus. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama dari layer yang akan kita buat. Teman-teman silakan buat saja headers misalnya. Buat lagi dua lainnya ya, jadi kita membutuhkan 3 layers. Satunya ini objek saja teman-teman. Oke, nah yang terakhir adalah outline object. Ya, teman-teman di sini ada position. Ini sebenarnya adalah posisi di mana teman-teman mau meletakkan layersnya. Nah, jadi cara kerja layers itu adalah yang paling atas itu yang akan terlihat juga paling atas di layar kerja atau di area kerjanya. Ya, jadi teman-teman bisa meletakkan langsung di mana posisi dari layer yang baru ini, apakah di atas yang saat ini sedang aktif atau di bawah dari yang saat ini sedang aktif. Nah, saya coba mau ganti di below ya teman-teman ya. Oke, add. Teman-teman bisa melihat ya, jika tadi sebelumnya saya membuat layer objects itu akan ada di atasnya header ya, karena positionnya above. Nah, kalau yang outline ini tadi saya coba di below, nah jadi dia ada di bawah layer objects, karena currentnya tadi adalah layer object. Untuk layer header ini coba kita pindahkan ke atas ya teman-teman, ini bisa di drag and drop saja. Kalau tidak bisa di drag and drop, teman-teman bisa menggunakan panah ya, row yang atas dan bawah ini. Oke, sudah ada 3 layers ya teman-teman, bisa melihat di sini bahwa layers di layer panel ini ikonnya itu berwarna ya teman-teman, seperti ini kurang lebihnya. Ini bentuknya seperti dokumen ya, seperti paper. Icon dari layer ini berarti tanda bahwa ini adalah sebuah layers ya, bukan objek. Ya, kalau teman-teman lihat yang lain, ini ada objek-objek juga yang memiliki icon, ada line. Kalau line itu seperti ini, text ya, itu ada huruf T ya, circle, rectangle, polygon. Nah, masing-masing memiliki iconnya. Oke, sekarang kita akan mengelompokkan beberapa objek ke dalam layers header. Layers header ini adalah yang bagian atas ya teman-teman ya. Jadi ini teks, kemudian line-nya. Nah, ini menyeleksi menggunakan selector tool ya teman-teman. Silakan aktifkan selector tool, kemudian teman-teman pilih teks ini, atau teman-teman bisa drag and drop seperti ini ya, sampai selection box-nya itu memenuhi atau keluar dari mencakup ya, mencakup area line atau garis dan teksnya. Lepas seperti ini, nah line dan teks ini akan terseleksi. Jika teman-teman lihat tadi kita menyeleksinya di kanvas, tapi objek di layersnya ikut terseleksi ya. Kita bisa drag and drop saja, masukkan ke header teman-teman ya, masukkan ke header. Nah, ini tandanya sudah masuk nih ya teman-teman ya ke layer headers, di mana warna ikonnya itu jadi ikut warna hijau juga dan agak indent ya, agak menjorok ke dalam ya untuk icon atau layer dari line dan teksnya. Teman-teman bisa merubah juga ya, ini namanya jadi garis misalnya ya, kemudian di sini yang teksnya jadi judul. Jadi setiap objek atau setiap layers yang ada di layers panel itu bisa kita modifikasi, kita atur namanya seperti apa. Berikutnya kita akan memasukkan objek
persegi, lingkaran, dan segitiga ini ya yang berwarna yang di bagian atas ke dalam layers object. Teman-teman silakan seleksi lagi seperti ini, klik, tahan, lalu drag ya seperti ini sampai seluruhnya masuk. Karena kalau salah satunya tidak masuk ke dalam selection box, nah yang terjadi adalah dia tidak ikut terseleksi ya. Teman-teman silakan klik, tahan ya, drag seperti ini dan lepas ya. Nah, ini sudah terseleksi ya teman-teman ya, silakan di drag and drop ke layer objects. Sudah masuk ke layer objects, teman-teman bisa coba ganti namanya jadi segitiga misalnya di sini. Ya, di sini jadi lingkaran dan di sini jadi persegi. Selanjutnya tentu ya di objek-objek yang hanya ada garisnya ini kita masukkan ke dalam layers outline object. Drag and drop, kemudian teman-teman bisa ganti namanya jadi segitiga. Juga sama nggak apa-apa ya karena memang dia ada di layers yang berbeda teman-teman. Jadi namanya sama tidak apa. Lingkaran persegi ya. Tapi kalau teman-teman merasa ini khawatir jadi agak tertukar, silakan tambahkan outline atau stroke ya di nama objek ini. Baik teman-teman, itu dia tentang layers panel ya. Jadi teman-teman bisa mengatur berapa jumlah layers dan nama-nama dari setiap objek di dalam layers panel. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan lebih jauh lagi dengan selector tool pada Inkscape ini. Ya, sesuai dengan namanya ini adalah pemilih ya, alat untuk memilih. Memilih apa ya? Memilih objek ya teman-teman ya. Di sini ada objek persegi. Nah, ini berarti kalau terseleksi ia akan muncul yang disebut dengan bounding box ya teman-teman. Ini bounding boxnya nih yang garis putus-putus mengitari objek tersebut biasanya ya. Nah, teman-teman mungkin lebih jelas di lingkaran ya. Kalau di persegi dia bentuknya sama, ya benar-benar sama persis. Kalau di lingkaran bounding boxnya lebih terlihat nih seperti ini. Nah, ini yang garis-garis putus itu adalah bounding box. Kemudian terlihat ini terpilih itu dengan adanya bounding box yang ada panah dua arahnya seperti ini ya. Maksudnya panah dua arah ini untuk apa teman-teman? Jadi selector tool selain untuk memilih atau menyeleksi objek istilahnya ya, biasanya kita menyebutnya dengan menyeleksi objek ya. Seleksi objek ini, seleksi objek itu ya maksudnya adalah memilih objek-objek ini. Selain dari itu, selector tool bisa untuk merubah skala ya, teman-teman ya. Merubah skala dari objek yang sedang kita seleksi. Ya, jadi kuncinya adalah diseleksi terlebih dahulu baru kita bisa merubah skalanya. Nah, teman-teman bisa ubah skalanya seperti ini. Selain merubah skala, sebenarnya teman-teman bisa memindahkan objek dengan selector tool. Nah, ini teman-teman bisa merubahnya ya, merubah posisinya. Kemudian selain tadi merubah skala, menyeleksi objek, kemudian merubah posisinya, kita bisa merotasi teman-teman. Hanya untuk merotasi, kita butuh sekali lagi klik ya, seperti ini, di objek yang ingin kita rubah rotasinya ya. Jadi 2 kali klik dengan selector tool, maka bounding box-nya ini berubah jadi jenis yang lain ya. Jadi ada 2 jenis bounding box. Kalau tadi teman-teman lihat ya, kalau diklik sekali lagi dia akan kembali seperti ini teman-teman. Kursor panah 2 arahnya ini benar-benar sama semua ya teman-teman ya. Hanya bedanya kalau di sudut itu diagonal arahnya ya. Ketika kita klik sekali lagi, nah ini ada beberapa jenis dari kursor panah 2 arah maksudnya saya. Ya, panah 2 arah ini bentuknya yang kalau di sudut ini terlihatnya kok seperti kurva gitu ya, agak melengkung. Kemudian yang di sisi persegi ini ya, di sisi atas, bawah, kanan, kirinya ini panah 2 arah biasa ya. Apakah ini ada perbedaan fungsi? Tentu teman-teman ya. Jadi ketika tadi kita ingin merotasi, kita silakan arahkan kursornya ke sudut ya teman-teman ya, ke ikonnya itu yang panah 2 arah melengkung seperti ini ya, rounded seperti ini. Nah, ini untuk merotasi atau mengubah arah putarnya. Kemudian
Untuk panah dua arah yang ada di setiap sisi ini adalah untuk merubah kemiringan dari sisi tersebut ya teman-teman ya. Jadi ini menarik sekali, di Inkscape sudah langsung disediakan untuk merubah kemiringan atau scope ya, untuk kita memodifikasi dari objek tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari selector tool teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan node tools. Namun sebelumnya saya ingin menduplikasi terlebih dahulu seluruh objek yang ada di sini agar menjadi dua ya, akan menjadi duplikat ya. Kita coba seleksi semua objek ini. Kemudian teman-teman sebenarnya kita hanya membutuhkan untuk menekan dua tombol, yaitu tombol control atau command di OS Mac ya. Silakan teman-teman tekan tombol command atau control, lalu tekan bersamaan tombol D. Nah, teman-teman bisa melihat di layers itu ada layer baru ya, ada objek-objek baru, namun kok seperti tidak ada perubahan di kanvasnya ya, karena memang duplikasi ini langsung dilakukan tepat di atas objek yang sedang kita duplikasi. Jadi kita hanya perlu menggesernya saja seperti ini ya, sehingga kita menemukan duplikasi dari objek yang sebelumnya kita duplikat. Baik teman-teman, ini untuk apa? Nanti saya akan coba untuk latihan level up-nya ya, menggunakan selector tool. Namun saat ini teman-teman bisa fokus kepada area yang sebelumnya ya, atau objek-objek yang awal saja. Baik teman-teman, sekarang kita bisa berganti ke selector tool yang ada di toolbox ya. Tools itu ada di bawah selector tools. Untuk node tools sendiri ini adalah salah satu tools yang juga bisa kita gunakan untuk menyeleksi objek sebenarnya. Namun iya, lebih tepat untuk menyeleksi nodes-nya saja sebenarnya ya. Memang fokusnya adalah untuk menyeleksi nodes. Nodes itu apa? Nodes itu adalah titik-titik dasar yang menghubungkan ruas-ruas atau sisi-sisi dari setiap objek ya teman-teman. Contohnya di persegi kita kenal mungkin ada 4 sisi. Nah, untuk menyambung 4 sisi tersebut dibutuhkanlah titik atau nodes. Nah, namun saat ini yang kita lihat hanya ada icon lingkaran dan 2 icon persegi di 3 sudut perseginya. Jadi yang tampil saat ini adalah belum dalam bentuk nodes ya teman-teman ya. Ini masih tampilan defaultnya. Nah, jika teman-teman klik dan drag and drop seperti ini, dragging seperti ini di icon lingkarannya, itu ternyata adalah untuk merubah rounded ya, sudut yang dirubah jadi rounded di objek persegi ini. Nah, lalu jika teman-teman klik and drag ya di icon persegi ini, ternyata ini juga bisa digunakan untuk merubah skala. Jadi merubah skala di Inkscape ini bisa melalui beberapa cara dan tools. Salah satunya adalah tool node tools dan selector tool tadi. Baik teman-teman, bagaimana cara menampilkan node tools atau titik-titik penghubung dari sisi-sisi yang ada di objek persegi ini ya, ataupun yang ada di objek-objek lainnya. Nah, caranya teman-teman silakan seleksi, bisa menggunakan selector tool atau node toolsnya langsung. Kemudian teman-teman pergi ke menu pad dan silakan pilih object to pad. Nah, ikonnya sudah berubah seperti ini teman-teman ya. Ada belah ketupat ya, atau persegi yang terbalik ya. Ini sebenarnya belah ketupat ya. Jadi ini adalah tanda bahwa ini merupakan nodes ya teman-teman ya, atau titik penghubungnya, titik dasarnya. Dan inilah yang bisa diseleksi oleh node tools. Ini tidak bisa diseleksi dengan selector tool. Ya, selector tool hanya bisa menyeleksi objek secara keseluruhan, tapi untuk menyeleksi langsung ke nodes-nya atau ke titik-titik penghubungnya adalah dengan node tools. Nah, untuk menggunakan node tools ini, teman-teman silakan seleksi saja nodes mana yang ingin dirubah posisinya, dirubah bentuknya ya. Bentuknya itu maksudnya seperti apa? Nanti kita coba sama-sama praktekkan. Goals-nya adalah saya ingin merubah bentuk persegi ini menjadi bentuk love mungkin ya. Lalu caranya ya, selain kita merubah, sebelum kita merubah bentuknya, kita menambah terlebih dahulu nodes-nya teman-teman ya. Jadi nodes itu bisa ditambah dan bisa dikurangi.
Cara untuk menambahnya, teman-teman bisa klik tanda plus di sini atau langsung saja klik 2 kali di area mana yang ingin ditambahkan notes-nya. Atau seperti ini, atau di sini ya, di tengah-tengah ya. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan lagi di sini, klik 2 kali di bawah ya, teman-teman. Sudah cukup, dan berikutnya saya ingin menghilangkan, ini silakan diseleksi ya. Jika terseleksi notes-nya, ini warnanya berubah ya teman-teman ya, dari abu-abu jadi warna biru. Kemudian kita seleksi juga yang ada di sebelah kanan ini ya. Cara menyeleksi secara multi ya, multi selection, itu teman-teman tinggal klik saja, tekan tombol shift lalu klik di icon mana, notes mana yang ingin diseleksi juga. Seperti ini ya. Kemudian silakan klik icon delete selected notes ya. Jadi kita akan delete ini. Kenapa tidak menggunakan tombol delete saja? Nah, tombol delete di keyboard ketika tadi teman-teman menyeleksi 2 notes itu, kemudian teman-teman tekan tombol notes, yang terjadi adalah teman-teman juga menghapus sisi yang ada di sekitar titik dasar itu atau notes-nya. Ya, itu tidak kita harapkan. Jadi silakan pergi ke atas ini ya, teman-teman. Kemudian ini teman-teman bisa melihat di sini ada lingkaran yang bertuas ya, seperti ini. Ini adalah handle teman-teman ya. Handle itu digunakan oleh kita untuk mengatur, nah ini dia nih seperti ini ya, arah dari lengkungan atau arah dari kurva sebuah objek. Tadi kita ingin membuat off ya teman-teman ya, silakan untuk notes yang di tengah ini kita turunkan seperti ini. Kemudian 2 notes yang ada di sebelah sini tekan tombol shift lalu klik ya. Kita rubah bentuknya ya. Saat ini dia hanya ada satu kurva yang satu sisi yang berbentuk kurva, sedangkan yang sisi lainnya ini flat ya teman-teman ya, tidak berbentuk kurva. Nah, kita ingin keduanya memiliki kurva. Jadi silakan teman-teman seleksi dulu 2 notes ini, kemudian teman-teman klik icon selected node symmetric di atas ini. Nah, dia jadi memiliki 2 handle kiri kanan nih ya masing-masing ya teman-teman ya. Kita putar saja seperti ini, atur agar dia berbentuk seperti ini. Bisa dilakukan ya teman-teman, silakan di replay saja jika memang terlewat caranya tadi ya. Jadi bisa diulang sampai benar-benar teman-teman bisa melakukannya. Kita juga bisa memodifikasi di lingkaran dan di bentuk segitiga dengan cara yang sama. Pergi ke pad, kemudian kita rubah jadi object to pad ya. Di sini saya coba mau merubah jadi setengah lingkaran ya, yang terbalik seperti ini setengah lingkarannya. Kemudian, nah ini setelah kita pindahkan notes yang bagian bawah, untuk notes yang sisi kiri kanan ini, saya mau rubah ya bentuknya menjadi notes corner ya. Jadi bentuk dari notes itu ada corner, ada smooth, ada symmetric ya, ada juga auto smooth. Nah, teman-teman bisa coba-coba saja untuk keempat jenis dari notesnya itu. Oke, tadi kita pilih ini ya teman-teman yang corner. Nah, ini langsung berubah teman-teman untuk notesnya ya. Kalau notes yang bentuknya corner itu belah ketupat ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman rubah seperti ini. Nah, saya coba tekan tombol kontrol ini agar lurus ya, agar bisa menemukan, nah seperti ini ya. Lalu kita sesuaikan lagi yang ini. Oke, jadi bisa lurus ya. Untuk zooming ini teman-teman bisa langsung menggunakan mouse ya. Nah, atau menggunakan tools zoom dengan tekan tombol zoom seperti ini. Ya, untuk ya ini agak nge-lag ya teman-teman ya. Ya, untuk minus zoomnya ya, ini tinggal diklik aja seperti ini. Nah, lebih mudah memang menggunakan touchpad atau mouse ya teman-teman untuk zooming. Oke, sudah. Nah, jadi lingkaran sudah berubah menjadi setengah lingkaran. Lalu untuk segitiga kita juga bisa lakukan modifikasi bebas. Ini sebenarnya teman-teman mau membentuk apa. Kali ini saya akan coba membuat dia seperti apa, senjata ninja itu ya. Nah, kita coba tambahkan notesnya seperti ini. Lalu kita tarik. Ya, seperti ini. Iya,
sudah jadi. Oke, teman-teman ini bisa dilakukan ya, dilatih dan untuk bentuk-bentuk yang lain juga bisa teman-teman buat ya. Saran saya adalah coba rubah bentuk geometris ini semua ya. Ini kan bentuk geometris ya teman-teman, dirubah menjadi bentuk yang lebih dinamis lagi atau yang disebut dengan bentuk organik. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.